Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses kaya bersama teman-teman. Saya Muhammad Aris Burhanuddin, Business Coach TSD Business Community. Yang ada di foto, beliau adalah Direktur Oriflame Surabaya, Rizky Fitri Rahimahullah, dan juga istri saya, teman-teman. Oke, di step 1 training ini kita akan belajar bagaimana make money today di Oriflame, teman-teman. Bagaimana kita menghasilkan uang sejak pertama kali kita bergabung di bisnis Oriflame. Setelah teman-teman mengikuti step getting started, ya, training sebelumnya, teman-teman pasti sudah memiliki alasan yang sangat kuat sebagai pondasi kenapa sih teman-teman harus berbisnis Oriflame, keuntungannya apa, dan juga ada panduan bagaimana menjalankan bisnis ini secara panduan dasar lah. Di step 1 training ini kita akan belajar bagaimana menghasilkan uang secara langsung. Bagaimana kita langsung mendapatkan untung nih dari modal yang tidak seberapa yang kita keluarkan untuk gabung di bisnis Oriflame. Bahkan jika teman-teman daftarnya bulan ini, teman-teman mendapatkan free biaya pendaftaran dengan order pertama 300.000. Teman-teman sudah memiliki bisnis untuk bisa teman-teman jalankan di Oriflame. Oke, di step 1 training ini kita akan belajar bagaimana menjual produknya. Ketika kita ngomong soal penjualan, berarti teman-teman itu harus tahu nih, apa sih yang akan teman-teman jual? Apakah teman-teman sudah kenal dengan produknya? Keunggulannya apa? Oke. Jadi product knowledge itu sangat penting, teman-teman. Oke. Kenapa sih kita butuh product knowledge? Oke. Satu, agar bisa merekomendasikan produk yang tepat. Jadi ketika teman-teman menawarkan ke customer, kemudian customer curhat nih tentang permasalahan pada tubuhnya, ya, mungkin pada wajahnya jerawat, ya kan, mungkin pengen lebih tampak segar, tampak lebih cantik, teman-teman bisa merekomendasikan produk yang sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Jadi jangan sampai salah merekomendasikan. Misalkan teman-teman memberikan face wash, sedangkan face wash ini untuk kulit kering, sedangkan kulit orang itu adalah berminyak. Lah, ketika pakai face wash ini kulitnya makin berminyak. Ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman harus tahu produk knowledge sehingga tidak salah dalam merekomendasikan produk. Kemudian yang kedua, agar lebih pede dalam menjual. Dan ini permasalahan ketika teman-teman masih new member nih, ya, awal-awal gabung, teman-teman pasti merasa nggak pede. Ini sangat wajar. Sebenarnya yang membuat teman-teman nggak pede itu karena knowledge teman-teman, ya, tentang produknya, tentang perusahaannya, tentang bisnisnya. Itu yang membuat kita tidak pede, teman-teman. Sehingga ketika teman-teman sudah tahu nih tentang produk knowledge, teman-teman belajar tentang produk knowledge, bisa tanya upline-nya, ya. Mungkin nanti juga akan saya share sedikit di sini. Googling, lihat di YouTube, mengikuti training dari TSD Business Community, mengikuti training dari Oriflame secara langsung. Itu akan meningkatkan kepedean teman-teman dalam menjual. Ketika teman-teman memulai bisnisnya, bisnis apapun, teman-teman harus tahu knowledge-nya. Ini penting banget. Karena itu akan menumbuhkan kepedean kita, teman-teman. Oke, ketiga, agar tidak hanya fokus pada produk diskonan yang rentan kosong. Oke, ini banyak sekali yang curhat nih ke saya dari teman-teman TSD Business Community. Mas, orderan saya banyak tapi kosong semua. Nah, ini nanti saya juga akan share nih bagaimana kita bisa punya strategi untuk stok kosong. Nah, dan dengan produk knowledge yang tinggi, di awal pun teman-teman ya sebisa mungkin lebih fokus ke produk-produk yang sedang tidak diskon. Ya, kita menawarkan kualitas lah di situ. Oke, paham ya? 4, agar lebih cinta dengan produk Oriflame. Nah, ini cinta, keyakinan, ini penting, teman-teman. Jadi ketika teman-teman berjualan nih, ya, teman-teman tahu produk knowledge-nya, kemudian teman-teman yakin ada testimoninya, teman-teman mungkin juga merasakan sendiri produknya,
ya timbul nih rasa cinta, ya kan, rasa kepedean, yakin bahwa produk yang teman-teman jual itu bermanfaat. Salah satu coach bisnis saya, mentor bisnis saya, itu bilang jualan itu bukan hanya masalah untung dan rugi, tapi jualan itu ini masalah surga dan neraka. Beneran. Jika yang produk kita yang kita jual itu bagus, bermanfaat, kita niatkan untuk membantu, insya Allah pahalanya juga akan sampai. Sedangkan jika produk yang kita jual itu ternyata menipu, ya kan, produknya nggak bagus, ya bisa jadi jika ada unsur penipuan merugikan orang lain, bisa jadi ini lahan kita untuk masuk neraka, ya kan. Itu teman-teman. Jadi jualan ini penting, ini urusan surga dan neraka, bukan hanya untung dan rugi. Oke. Jadi munculkan rasa cinta, keyakinan teman-teman pada produk Oriflame, sehingga teman-teman bisa menjalankan bisnis ini itu dengan enjoy dan easy, teman-teman. Oke, kenapa harus mencintai produk Oriflame? Kenapa? Satu, terdaftar di APLI. Ini secara legalitas ya. Jadi bisnis Oriflame ini sudah terdaftar di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Kalau sudah terdaftar resmi di APLI, dipastikan bahwa perusahaan ini tuh bukan money game, bukan hanya menghimpun uang dari masyarakat kemudian dikelola dan kita dapat untung di situ. Produknya tidak benar-benar ada, produknya tidak benar-benar bermanfaat. Nah, kalau sudah terdaftar di APLI, ini secara legalitas di Indonesia, berarti ini bukan money game. Kemudian menerapkan sistem fair trade. Fair trade itu maksudnya Oriflame itu memberi bahan baku dari pasar, ya kan, dari produsen itu dengan harga yang fair, bukan memonopoli kemudian ambil harga yang murah. Range produk lengkap, untuk skincare teman-teman, untuk kosmetik, ya, untuk kebutuhan dari ujung kaki sampai ujung rambut, mulai dari anak muda sampai orang tua, itu Oriflame itu produknya lengkap, range produknya lengkap, mulai dari skincare, body care, color kosmetik, ya, wellness, fragrance, pewangian, aksesoris, kita lengkap. Jadi banyak sekali produk yang bisa teman-teman jual. Kualitas internasional, harga terjangkau, kualitas internasional teman-teman. Oriflame lolos di pasar Eropa, merupakan pasar yang paling ketat peraturannya di dunia, dan Oriflame besar di sana, kosmetik Oriflame. Dan di Indonesia nih, ketika dijual di Indonesia itu tidak mahal, harganya sangat terjangkau. Jika teman-teman tahu promonya, ya kan, tahu momen-momen di mana produk itu akan turun, akan murah, teman-teman akan mendapatkan parfum yang skala internasional, harganya di atas 1,5 juta, di atas 500.000, teman-teman cuma dapat 150.000. Bayangkan. Jadi benar-benar harganya terjangkau, kita bisa menjual. Jadi bahkan teman-teman ini bisa kaya hanya melalui penjualan tanpa menjalankan bisnis Oriflame-nya, katakanlah ya. Karena memang produk Oriflame ini sangat bisa dijual di Indonesia karena harganya terjangkau, kualitasnya bagus. Perusahaan yang sudah berkembang lebih dari 50 tahun nih di Indonesia. Coba bayangkan, ada perusahaan 50 tahun. Alasannya kenapa? Kok bisa bertahan 50 tahun? Pasti produknya bagus, disukai masyarakat. Dah itu. Saya yakin teman-teman ketika menawarkan Oriflame ya, waduh Oriflame ini mahal-mahal. Iya sih, memang produknya bagus, tapi mahal-mahal Oriflame. Mereka semua tahu produknya bagus, kendalanya cuma mahal, bilangnya mahal kan. Saya yakin teman-teman pernah tuh mendengar kata-kata itu dari customer teman-teman. Seharusnya di situ teman-teman bangga, di situ teman-teman malah pede. Berarti yang produk yang teman-teman jual itu diketahui produknya bagus. Ketika problem mahal, ya wajar karena kualitas sebanding dengan harga. Tapi ingat, harga pun bisa kita tahu alur waktunya di mana kita tahu ada diskon. Paham ya? Kemudian pengalaman sejak 1967 dan tersebar di 66 negara di seluruh dunia, di 5 benua teman-teman. 66 negara nih bisa berkembang, bisa masuk dan bisa dijual di sana.
terbuat dari bahan alami, tidak diuji cobakan pada hewan. Ini komitmen Oriflame ya di research and development-nya, bahwa produk-produk dari Oriflame itu tidak diuji cobakan pada hewan. Jadi produknya itu langsung diuji cobakan pada manusia sukarelawan. Karena apa? Karena research and development-nya itu yakin produknya itu alami, ya kan? Tidak ada efek samping. Jadi langsung pada manusia, tidak diujikan pada hewan. Kosmetik yang diujikan pada hewan itu mungkin akan ada gejala-gejala yang buruk, penyakit, mungkin sel kanker dan sebagainya. Dicobakan pada hewan dulu, ditunggu. Sedangkan kalau memang langsung pada manusia, komitmen Oriflame ini sebenarnya diujikan. Kenapa harus diujikan pada manusia? Ya dilihat perkembangannya, apakah misalkan fairness yang mencerahkan. Kalau di manusia dicobakan pada manusia, apa benar-benar bisa mencerahkan. Jadi itu aja. Oriflame research and development-nya itu tidak khawatir tentang bahaya kalau langsung diucapkan pada diuji cobakan pada manusia. Tidak khawatir karena produk bahan-bahannya itu alami. Ini komitmen Oriflame, teman-teman. Global Research and Development Center, kita punya Global Research and Development Center di Swedia, teman-teman. Oke, kumpulan orang-orang memang sudah ahli di bidang-bidangnya. Kita memiliki 5 pabrik di Cina, Rusia, Poland, Sweden, dan India. Oke. Jadi Oriflame sendiri itu punya pabrik. Mungkin beberapa produk itu ambil dari perusahaan lain, tapi Oriflame sendiri punya pabriknya. Nah, ini kita bisa percaya bahwa memang Oriflame sudah berdiri sendiri gitu loh. Jadi tidak hanya bergantung dari produsen orang lain. Karena punya pabrik sendiri yang bergerak untuk menghasilkan produk yang kita jual. Ya, jangan teman-teman punya partner tapi partner itu ambil dari orang lain, perusahaannya ambil dari orang lain saja, jadi tidak memiliki pabrik sendiri. Oriflame memiliki 5 pabrik besar di Cina, Rusia, Polandia, Swedia, dan India. Kemudian setiap teman-teman melakukan order di Oriflame, berarti teman-teman turut untuk mengembangkan Oriflame Foundation, membantu orang-orang yang tidak mampu, anak-anak telantar, dan mendukung pemberdayaan wanita. Oke, di Oriflame Foundation. Oke, ini keuntungan konsultan Oriflame ya. Jadi ketika teman-teman bergabung di Oriflame, ini keuntungannya. Sebenarnya sudah saya jelaskan di Getting Started ya. Ini coba saya ulas sedikit. Jadi ada yang namanya immediate profit. Jadi keuntungan profit langsung. Jadi teman-teman langsung dapat duit nih. Yang akan kita bahas di step 1 ini tentang immediate profit. Nah, diskon 23% dan atau keuntungan 30%, ini sudah saya jelaskan. Jangan salah ya. Diskon ini potongan dari harga katalog ya kan, sedangkan keuntungan ini persentasenya diambil dari harga member. Oke. Yang pasti tidak mengurangi nominal uang yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman order di Oriflame. Seperti itu ya. Dengan menjadi konsultan Oriflame, kita mendapatkan diskon 23% apabila membeli produk Oriflame. Kalau dipakai sendiri, kalau kita pakai sendiri, kita dapat diskon 23% kalau pakai sendiri. Sedangkan kalau kita jual, ya seakan-akan itu kita mendapatkan keuntungan langsung 30% dari harga konsultan. Karena kalau kita jual, otomatis kita bandingkannya itu dengan harga member. Sedangkan kalau kita pakai sendiri, kita ngomong diskon itu dari harga katalog. Ya, saya kira ini teman-teman nggak boleh bingung ya, intinya sama aja, 23% sama 30%. Nah, ini immediate profit. Kemudian ketika teman-teman melakukan order nih, selain mendapatkan keuntungan langsung duit, kita juga ada immediate reward. Teman-teman akan dapat reward dari Oriflame. Ya, dengan mengumpulkan bonus poin, kita bisa mendapatkan banyak sekali hadiah-hadiah yang ditawarkan oleh Oriflame setiap bulannya secara gratis, atau biasanya tebus murah untuk ongkirnya. 30.000 mungkin 27.000. Oke, ada welcome program WP, kemudian bisnis kelas BC, kemudian ada promo setiap bulan, ada promo rekrut, ada promo order, ada promo kejar level. Oke, jadi banyak sekali ribut-ribut yang bisa teman-teman dapatkan. Ketika nih kita analogikan ya, ada dua tadi, ada immediate profit sama immediate reward. Nah, kelebihannya apa dengan bisnis konvensional? Kalau teman-teman sekarang jualan baju, sama baju itu juga teman-teman tidak produksi sendiri ya, ambil dari teman, ambil dari perusahaan misalkan. Oke, kemudian teman-teman jual di sosial media teman-teman, terus teman-teman laku katakanlah,
teman-teman pasti dapat immediate profit, dapat keuntungan, ada selisih harga kan, itu aja. Kemudian ketika teman-teman jualan lebih banyak, iya kan, katakanlah omset 100 juta per bulan, amin, ya kan, jualan baju omset 100 juta per bulan. Oke, teman-teman cuma akan dapat immediate profit, dapat keuntungan langsung aja, ya, jadi dapat selisih harga doang, ya. Jadi jualan 1 juta ataupun 100 juta, ya sebenarnya dapatnya cuma itu aja, selisih harga, tidak ada yang lain. Di Oriflame berbeda, ketika teman-teman nih ya jualan Oriflame katakanlah 1 juta nih dalam 1 bulan, 1 juta, teman-teman dapat immediate profit, dapat selisih harga 23%-nya 1 juta, kalau 23% ya kurang lebih 770 lah. Jadi teman-teman ambilnya 770, immediate profitnya adalah 230.000. Ini keuntungan untuk teman-teman, 230.000 ketika teman-teman jualan 1 juta. Tapi selain itu teman-teman dapat bonus poin. Lah bonus poin ini untuk ngejar welcome program. Oke, ternyata Anda bisa jualan 1 juta nih, BP-nya itu 100 BP misalkan. Wah, kalau 100 BP Anda bisa dapat produk murah, ya kan? Anda bisa dapat tas sesuai dengan promonya ya. Anda bisa dapat ini challenge gitu teman-teman. Ternyata dalam 1 bulan bukan 1 juta orderannya, tapi 2.500.000. 2.500.000 itu kurang lebih keuntungannya sama, naik kan ya, pasti lebih banyak. Tapi selain itu, selain dapat welcome program 100 BP, kalau 2.500.000 ya anggaplah 200 BP. Dapat welcome program, dapat BC, ya kan? Bisa jadi kalau ada promo, mungkin ada promo panci, promo rice cooker, promo slow cooker, ya kan? Beberapa bulan yang lalu knife set, ya teman-teman juga akan dapat itu. Karena di Oriflame kita juga ada challenge untuk menggairahkan kita itu untuk take action, ya. Karena sebenarnya yang membuat kita take action itu terkadang ya kita memang butuh, ya kan, butuh sama uang profit ini untuk kehidupan kita, ya kan. Tapi kalau ada immediate reward, ada reward tertentu berupa barang, kita tuh akan lebih bergairah. Ini strategi marketingnya Oriflame. Oke ya, karena apa? Ya karena memang strateginya seperti ini teman-teman, itu adalah iklan dari Oriflame. Oriflame tidak iklan di televisi, tidak iklan di baliho, tidak di koran, ya kan, tidak ada biaya iklan, diminimalisir lah. Biaya iklan itu dialokasikan untuk reward teman-teman, biar teman-teman lebih semangat. Paham maksud saya? Jadi di situ teman-teman, ini strategi untuk bisnis penjualan langsung di Oriflame. Oke, sekarang kita masuk ke tips mudah 200 BP setiap bulannya. Ini coba akan saya bahas lebih detail daripada di getting started. Tips yang pertama, jadilah pemakai. Teman-teman harus jadi pemakai, serius. Ketika teman-teman sudah memutuskan sebagai seorang pebisnis di Oriflame, yes, saya mau jadi businessman, dengan seperti Kak Rizky misalkan sebagai direktur Oriflame Surabaya. Oke, teman-teman ketika menjadi seorang pebisnis Oriflame, teman-teman harus jadi pemakai, ya. Karena teman-teman akan berjualan Oriflame dan orang akan ngeri tuh kalau kita jualan kemudian kita nggak pernah pakai. Kita ngeri tuh mau beli sesuatu tapi orangnya nggak pernah pakai. Kita beli bakso di tukang bakso yang nggak pernah makan baksonya, ya kan, seperti itu. Dan jadi pemakai itu penting. Di 3 bulan di awal teman-teman gabung, ya, teman-teman kan ngejar WP ya. Di situ teman-teman harus mengalokasikan dana untuk membeli produk-produk ini yang teman-teman butuhkan untuk kebutuhan sendiri. Dicoba produknya, jadikan itu produk-produk yang bisa teman-teman testimoni lah. Oke. Dan mungkin loh Mas, kalau saya jadi pemakai harganya mahal-mahal Oriflame misalkan ya. Katakanlah lipstick, biasanya teman-teman beli di pasar ya kan 30.000. Kemudian di Oriflame selisih katakanlah 100.000, 130.000, ya kan. Yang pertama, teman-teman harus membandingkan apple to apple ya. Oke, di awal bisnis ini anggaplah teman-teman sedang men-treatment diri kalian sendiri untuk good looking, ya, dengan produk lebih mahal. Ya biasanya lipstiknya cuma 30 ribuan di pasar, ya kan. Sekarang lebih mahal, 130.000, ya. Tapi saya yakin lipstiknya lebih bagus di Oriflame daripada lipstik yang 30.000 itu. Oke, itu yang pertama, treatment diri sendiri dulu, ya. Kemudian yang kedua,
modal ini, beli lebih mahal ini, itu sebagai investasi teman-teman. Jangan berpikir ini sebagai pengeluaran. Bukan pengeluaran ini. Teman-teman memulai bisnis nih, sebenarnya kalau teman-teman mau bisnis apapun itu harus bermodal. Modal usaha, modal waktu, dan kalau teman-teman menjalankan bisnis konvensional, modal duit. Nah, kalau memang teman-teman ada alokasi dana untuk beli kebutuhan pribadi, ya kan, lebih baik dialihkanlah ke Oriflame. Cari produk-produk yang memang terjangkau menurut teman-teman. Tapi teman-teman harus jadi pemakai, harus nih. Selisih 100.000, anggaplah itu investasi untuk 3 bulan di awal. Jadi bulan pertama order, bulan kedua order, bulan ketiga order, ya kan, 3 bulan aja untuk testimoni nih, ya kan, produk apa yang sudah teman-teman coba. Dan ini untuk investasi, dan saya yakin, dan ini sudah pengalaman banyak sekali orang-orang di Oriflame gabung di Oriflame, cuma ya harganya biayanya murah, ya kan, 50.000, bahkan teman-teman bisa dapat gratis kan. Kalau order 300.000 di awal, ya kan, gratis biaya pendaftarannya. Ya udah, sekarang investasi untuk memakai biar orderannya banyak. Nah, ketika orderannya banyak, teman-teman dapat untung. Normalnya kalau bisnis konvensional, terus teman-teman mau buka toko misalkan, ya, buka kursus misalkan, teman-teman sewa ruko, ya kan, pasang banner, pasar kegiatan marketing, ya kan, beli komputer, kalau misalkan kursus komputer, ya kan. Kalau memang jualan toko di rumah, ya harus stok barang dulu, ya kan. Modalnya lebih banyak. Apakah ada jaminan bakalan untung? Ya belum tentu juga. Oke, belum tentu juga bisnis konvensional. Nah, di sini teman-teman jadi pemakai, ya. Oke, katakanlah memang lebih mahal. Tapi ini sebagai investasi teman-teman untuk berbisnis. Kalau teman-teman tidak mau bisnis, ya, mau bisnis tapi nggak mau bermodal, beli produk merek lain, tapi teman-teman jualannya Oriflame, lah, yo aneh, lucu, ya kan. Teman-teman, oh ini lipstick Oriflame, the one misalkan, tapi lipstick teman-teman lipstick pasaran, ya kan. Paham maksud saya? Jadi ini benar-benar untuk personal branding, dan personal branding itu memang butuh modal duit. Oke. Kemudian rekomendasikan produk di Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Oke, rekomendasikan produk yang sudah teman-teman beli, teman-teman coba, kemudian review lah, ya, produknya seperti apa. Rajin promosi di Instagram, WhatsApp, dan media sosial yang lain, ya kan. Promosi itu wajib kalau teman-teman mau mendapatkan order, ya harus melakukan kegiatan marketing. Oke. Rajin menunjukkan katalog teman-teman, katalog online dan katalog offline, teman-teman harus punya. Investasi katalog, ya. Katalog online oke, gratis mungkin, ya, tinggal download, ya. Tapi ingat, katalog offline, buku katalog itu penting, sangat lebih powerful teman-teman. Oke, teman-teman harus punya minimal di rumah. Nah, kemudian tunjukkan ke orang-orang di sekitar teman-teman. Lebih banyak lebih bagus. Pastikan keliling tuh, kasih nama, ya kan, kemudian di tetangga mungkin titipkan di situ, ya kan. Ada yang punya toko, ya titipkan di situ juga, ya, nggak masalah. Oke, pelajari produk-produknya, mulailah dari produk yang kamu sukai. Oke, ini produk knowledge, ya, silakan teman-teman googling produk apa sih yang teman-teman sukai di Oriflame, ya. Cari aja produk yang murah, ya kan. Tender care cuma 20.000, ya. Lipstick, ya, ada juga yang 20.000 kalau lagi promo, ya. Kalau lagi promo murah-murah teman-teman. Oke, parfum ada juga yang nggak sampai 100.000. Parfum nih, itu bisa sebagai modal. Kemudian teman-teman review, teman-teman pelajari benar-benar bahannya seperti apa, keunggulannya apa, bandingkan dengan produk kompetitor. Biar ketika teman-teman melakukan kegiatan penjualan ini, kegiatan marketing nih, itu teman-teman sangat powerful. Jangan hanya fokus pada produk yang sedang diskon. Oke, ini tipsnya, ya. Produk diskon boleh kita share, tapi kita bukan fokus di situ. Oke, ada promo harian itu juga, itu sering banget, ya kan. Memang itu challenge dari Oriflame, ya. Ramah, pasti ramah. Ini kita harus membuat kesan ke customer kita bahwa kita itu penjual yang ramah. Bangga dengan produk dan perusahaan Oriflame. Kita harus bangga dengan produk kita, bangga dengan perusahaan kita, biar kita semangat dalam berbisnis. Tapi jangan menjelek-jelekkan produk lainnya, ya. Oke, ini etika. Teman-teman diajarin nih di TST Business Community, kita sama-sama menjadi seorang pebisnis yang beretika.
Kita tidak boleh, kita memang suka dengan produk Oriflame, tapi saya ingatkan ya, jangan menjelek-jelekan produk orang lain, jangan menjelekkan bisnis orang lain. Kita bisa, semua produk itu bagus, semua bisnis itu bagus, yang penting kita fokus, kita mau menjalankan. Sama ketika teman-teman memilih bisnis Oriflame nih, kok saya nggak sukses ya bisnis Oriflame, ya karena teman-teman tidak benar-benar menjalankan. Bukan bisnisnya yang tidak bagus, tapi kita lah permasalahannya. Oke? Jadi seperti itu. Jangan menjelek-jelekkan produk orang lain karena tidak akan mendatangkan simpati dari customer kita. Oke. Kita masuk ke strategi ya teman-teman. Ini ada yang namanya produk pelengkap. Oke, apa itu? Produk pelengkap adalah produk lain yang bisa kita tawarkan untuk melengkapi produk yang dipesan oleh pembeli. Apa manfaatnya? Gunanya untuk memperbanyak penjualan dan tentunya memperbanyak BP. Lah ini produk pelengkap ini sebagai confidential kita dalam strategi marketing namanya. Confidential. Jadi kita itu confident, percaya diri dengan produk kita, percaya diri dengan penjualan kita. Jadi ketika sudah beli nih, contoh sudah membeli parfum Giordani, kita bisa tawarkan tuh body cream dan deodoran roll on Giordani. Jadi biar aromanya itu lebih dahsyat gitu. Jadi parfumnya beli, ya kan, roll onnya beli, kemudian body creamnya beli, ya. Jadi lebih kuat aromanya. Atau saat membeli Nutrishake misalkan, ya kita tawarkan shakernya, pengocoknya, dan juga madu, ya kan, mungkin untuk ibu-ibu yang hamil ataupun menyusui. Lah ini tawarkan juga madunya. Madu Oriflame itu dahsyat teman-teman, serius, bagus banget. Saya punya kesan tersendiri dari Nutrishake Oriflame ini untuk memperlancar ASI istri saya waktu hamil. Oke, kemudian ada produk pengganti. Ini strategi nih. Jadi produk pengganti ini itu adalah produk lain yang sejenis yang bisa kita tawarkan jika produk yang diinginkan oleh pembeli itu OOS, out of stock atau kosong. Jadi ketika stok kosong, tipsnya teman-teman wajib menawarkan produk pengganti langsung saat itu juga. Jadi kalau dia order nih, ya langsung tawarkan, kalau misalkan kosong nih, mau nggak dengan produk yang lain, produk ini. Cuma ini saya cek dulu ya. Ya. Ketika pembeli memesan produk yang kira-kira sedang kosong, seringkali produk yang sedang diskon. Oke, kayak gitu ya. Jadi meskipun ini perlu digarisbawahi, meskipun teman-teman sudah tahu produknya itu kosong, kemudian ada orang baru, aku mau pesanin, oh iya nggak apa-apa, diterima dulu teman-teman. Jangan langsung bilang, oh produk ini kosong, jangan. Ya itu nggak bagus. Meskipun teman-teman sudah tahu kalau kosong, bilang aja, oh ya saya cek dulu ya. Tunggu beberapa waktu, 1 jam atau beberapa menit, dicat lagi, waduh produknya kosong nih, ya mau nggak produk yang lain yang sesuai, ini juga bagus loh, kayak gitu teman-teman ya. Pokoknya jangan ketika dia mau beli langsung teman-teman bilang stoknya kosong, jangan, karena itu akan membuat image teman-teman buruk. Dia lagi seneng kemudian teman-teman bilang kosong, paham maksudku? Nah, dikasih jeda, biar apa? Biar intensitasnya turun. Memang tetap akan mengecewakan dia, tetapi intensitasnya itu bisa kita minimalisir, teman. Oke, paham ya? Jadi meskipun kita sudah tahu stoknya kosong, kita bilang, oh iya, nanti saya cek dulu ya. Nah, saya cek dulu. Kalau misalkan kosong, mau nggak produknya ganti dengan ini? Nah, ini pentingnya pengetahuan produk. Contoh, ini contoh ya. Ada pembeli memesan slip body lotion. Kemudian silknya kosong body lotionnya, kita bisa tawarkan essential body lotion sebagai produk pengganti. Oke, loh mas, tapi kan nanti kalau ditawarkan produk pengganti harganya beda, lebih mahal, kan nggak sedang diskon. Lah kita masuk ke handling objection teman-teman. Strateginya gimana? Nanti kan pasti, loh harganya gimana, lebih mahal toh. Nah, kita punya trik nih, bagaimana untuk handling objection. Handling objection atau mengatasi penolakan ini, ya ketika problemnya masalah harga. Oke, problemnya masalah harga. Kita bisa kasih, kita terangkan dulu kelebihannya. Oh, ya memang ini lebih mahal dari sale. Karena ini kandungannya lah, ya kan, gunanya, manfaatnya, ukurannya. Bisa teman-teman bandingkan. Jangan langsung diturunin harganya, jangan langsung dikasih diskon. Oke, ingat ya, jangan langsung dikasih diskon. Ketika orang berat dengan harga, kita harus open mind dia terlebih dahulu tentang kelebihan produk yang lebih mahal ini. Jadi jangan langsung diturunkan. Ya,
ini lebih besar ya lah, lebih bagus, ini lebih mencerahkan ya, ini lebih efektif dan sebagainya. Tunjukkan kelebihannya. Saya yakin setiap produk itu punya kelebihan masing-masing ya. Tunjukkan kelebihannya. Ini ketika teman-teman sudah punya produk knowledge yang bagus nih, teman-teman bisa menerangkan dengan baik. Oke. Kemudian kalau waduh gimana ya mungkin lebih bagus sih, tapi saya berat dengan harga. Ya wes gini aja. Ini loh lebih bagus. Tapi tak baru teman-teman dikasih diskon. Dikasih diskon, iya betul, tapi nggak langsung. Ini tuh sebagai amunisi kedua kita, ya kan? Paham ya? Jadi kita kalau sudah gagal nih, sudah menerangkan, nggak apa-apa. Yang penting dia sudah mindsetnya udah berpikir produknya bagus. Baru kita kasih diskon. Oh, tak kasih potongan 10% kalau kamu beli yang ini. Ya, harganya lebih murah lah. Mumpung lagi nggak diskon, gimana? Paham ya? Jadi kayak gitu. Jadi kita harus tunjukkan kelebihannya terlebih dahulu, baru dikasih diskon. Nah, untung-untung dia dikasih kelebihannya, dia langsung oke lah, nggak apa-apa. Oke. Seperti itu teman-teman. Kemudian, mengapa terjadi out of stock? Jadi kenapa sih kok? Mungkin saya yakin teman-teman sering banget ya. Dapat orderan kok langsung kosong ya kan. Pokoknya nih yang perlu digarisbawahi, kalau dapat orderan ya kan, pastikan ya. Saya cek dulu ya. Jadi saya jangan langsung ya kayak gitu. Ya, kita harus ngomong, saya cek dulu ya. Nah, kayak gitu. Produk yang disukai dan dibutuhkan pasti akan laris, apalagi jika produk tersebut sedang diskon. Jadi paham ya. Oriflame stok produknya itu tidak sedikit ketika dijual, teman-teman. Bahkan ketika produk itu sedang diskon. Banyak banget, teman-teman. Tapi karena produknya itu sangat disukai, sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ketika lagi diskon, tahu nih mereka yang langganan Oriflame itu tahu ini harganya bulan-bulan lalu 400 kok bisa sekarang sisa 200.000 doang, saya beli 2, misalkan parfum. Jadi orang-orang yang sudah tahu nih teman-teman bisa menjual produk Oriflame dengan mudah. Memang di awal kita butuh perjuangan ya, tapi kalau sudah lama-lama kelamaan brand sudah terbentuk ya seperti Rizky lah. Dulu awal-awal itu pikiran mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 itu waduh orderannya gimana ya, kita harus cari order, menawarkan ini 1, 2 kayak gitu ya di awal-awal. Tapi sekarang tanggal 25 belum order pun santai, nanti orderan pasti datang sendiri. Yang penting kita tetap promosi ya toh. Dan beneran tanggal 25 ini terus story November 2020 nih, November bulan ini nih ketika saya rekaman ya, itu tanggal 25 kemarin ada order skincare set tiba-tiba datang ya kan. Padahal kita sudah order juga di tanggal 25 beberapa jam sebelumnya. Nah, yus kalau memang gak ada yang order ya kita butuh apa di rumah ya kan, kita beli kayak gitu. Tapi ternyata ada orderan yang datang. Perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang produknya laris, bukan yang produknya tidak laku. Jadi ketika out of stock, jadi teman-teman bisa bangga bahwa produknya itu laris, teman-teman. Dan product flow ya, atau bukan cash flow ya, product flow ya kan. Jadi aliran produknya itu cepat. Jadi nggak ada produk yang kadaluarsa dan sebagainya. Tips bagaimana cara mengatasi OS. Ini tips untuk OS ya. Tawarkan produk pengganti di strategi yang tadi ya, tentang produk pengganti. Jadi teman-teman harus mampu menawarkan produk yang pengganti. Di Oriflame itu selalu ada produk penggantinya, teman-teman. Selalu ada. Mulai dari skincare, kalau memang ada bedak pun banyak, lipstick pun banyak, yang banyak merek. Ya, sampo, kemudian krim, itu banyak pilihan. Jadi tawarkan produk pengganti. Arahkan pembeli untuk melihat produk-produk unggul. Jadi di awal kalau bisa teman-teman itu menunjukkan produk-produk unggulan dulu. Jadi produk dari katalog reguler. Boleh kita menawarkan dari mini katalog atau festival kayak gitu yang diskonnya besar-besaran, boleh ya kan. Tapi arahkan di awal itu tuh melihat produk-produk unggulan. Jadi produk-produk yang bagus, yang enggak lagi diskon. Kemudian tawarkan produk dengan diskon yang besar pada bulan sebelumnya lah. Kalau memang ada produk dengan diskon besar nih, teman-teman sudah tahu ini produk ini harganya biasanya 200 ribuan, sekarang sisa 100 ribuan, ini diskon 50%. Ya, pastikan teman-teman itu menjualnya itu di bulan sebelumnya. Jadi maksudnya gini, sekarang kan November nih ya, saya buat rekaman ini tanggal 27 November 2020 ya. Di atas tanggal 25 kita seharusnya sudah melihat katalog bulan Desember. Kita lihat, kita cek, kita lihat ini strategi teman-teman.
produk mana sih yang sedang diskonnya besar ya, atau produk-produk baru kan ada tuh setiap bulan Oriflame selalu mengeluarkan produk baru. Oke, ada produk baru sedang diskon lah, itu kita bisa langsung mulai tawarkan di tanggal 25. Nggak apa-apa, ini bagian dari strategi biar tanggal 1 Desember kita tuh langsung order produk-produk yang sedang diskon ini biar nggak kehabisan. Ini penting, ini salah satu strategi. Memang benar kita menghabiskan bulan November ini harus dengan semaksimal mungkin ya, kita punya target nih untuk naik level, untuk achieve reward dan sebagainya, tapi kita juga harus berstrategi untuk jangka panjang. Oke, kayak gitu. Jadi tanggal 25 kita sudah lihat-lihat lah, atau tanggal 2 di atas tanggal 20 ya kan. Kalau bisa, kalau memang di awal bulan teman-teman sudah 200 BP atau udah 100 BP, udah selesai tuh, cukup lah, nggak perlu cari orderan lagi, fokus untuk mengembangkan bisnisnya, merekrut dan membina ya kan. Kalau memang sudah 200 BP atau 100 BP di awal bulan, nah teman-teman bisa langsung mulai jualan produk bulan depan. Katalog online di Oriflame ya, atau katalog offline pun di Oriflame itu sudah ready. Tanggal 1 November kalau saya nggak salah, itu tanggal 15 ya, itu katalog bulan Desember itu sudah rilis, sudah ada, sudah bisa teman-teman share. Ini strategi dari Oriflame. Oke, selanjutnya tentukan hero produkmu. Jadi teman-teman harus punya hero produk ya, produk yang benar-benar teman-teman itu punya greget, punya feel bahwa produk ini bagus. Kalau saya, produk hero saya adalah Nutrisek ya. Nutrisek ini dahsyat banget ya kan. Selain ASI istri saya mengalir deras ya kan, aku sendiri ketika mengonsumsi benar-benar bisa menjaga pola diet. Jadi ketika diet itu, ini sedikit sharing ya, ketika diet itu biasanya kalau kita nggak makan pagi atau kita coba mengurangi karbo ya kan, itu kepala pusing. Percaya atau enggak, ketika minum Nutrisek, lapar iya memang harus lapar, tetap lapar ya kan, tapi kepala itu tidak pusing. Oke, kita kan ngeri tuh, kita mau diet tapi kalau kepala pusing kan juga ngeri. Kita mau tubuh sehat, tubuh ideal, tapi nanti kena penyakit macam-macam yang berhubungan tentang di kepala ya kan ngeri juga. Tapi kalau minum Nutrisek itu seakan-akan kebutuhan nutrisi otak itu terpenuhi ya, hanya saja karbohidrat kita berkurang. Oke, lemas ya iya sama aja lemas, itu aja ya. Kemudian konsentrasi juga meningkat. Bawa minimal 3 produk kemanapun dan ajak teman-teman kamu untuk mencobanya. Nah, ketika teman-teman ya, kalau untuk ngajak teman-teman mencoba, otomatis produk-produk yang relatif terjangkau lah, mungkin tender care ya kan, mungkin bedak ya kan, lipstick ya, yang bisa teman-teman share untuk mereka coba. Oke, sebagai tester lah anggaplah. Atau mungkin parfum, nah itu banyak tuh parfum kan ya relatif murah, kurang dari 100.000 juga banyak. Rajin posting mengenai hero produk kamu di sosial media. Jadi hero produk ini penting ya untuk branding teman-teman. Jangan hard selling, soft selling lebih kami sarankan. Rekomendasikan sebuah produk, apa kelebihan produk tersebut dan mengapa kita menyukainya. Jadi maksudnya hard selling itu ketika kita nggak pernah, teman kita SMP atau teman SD nggak pernah kontak ya kan, kita dapat nomornya langsung kita tawari, mau beli Oriflame nggak? Ini hard selling. Ya sebenarnya nggak masalah, all decision goes to you ya kan. Semua kegiatan marketing, strategi marketing boleh kita gunakan. Tapi kalau memang kita punya waktu ya, kalau bisa kita gunakan soft selling. Kita pendekatan dulu, kita building trust, building rapport ya kan, kebutuhannya apa kita tanyai. Ya kita fact finding dulu lah, kebutuhan dia apa ya kan, tanyain dulu problemnya apa. Lebih lama? Iya memang lebih lama ya, kurang lebih ya 2-3 minggu lah. Di awal kita chat ya kan, kita kalau memang orang itu tidak pernah kita kenal, misalkan teman Facebook atau teman Instagram ya, otomatis kita harus kenalan dulu toh. Oke, kayak gitu, rajin kasih testimoni di sosial media teman-teman. Oke, yuk maksimalkan sosial media, aktif Facebook dan Instagram setiap hari ya, online setiap hari teman-teman. Tunjukkan lifestyle positif teman-teman. Jadi ketika teman-teman berbisnis Oriflame itu bukan hanya hura-hura ya kan, ceritakan tentang keseharian kita, kejadian yang kita lihat atau yang kita alami ya kan. Oke, ini saya yakin teman-teman lebih jago nih soal social influencer daripada saya ya kan. Bagaimana kita menceritakan kehidupan kita, sertakan foto agar lebih menarik, ceritakan tentang produk-produk favoritmu.
hanya saja tambahin di sela-sela kesibukan teman-teman, di sela-sela teman-teman menjadi seorang social influencer di sosial media teman-teman, sisipkanlah produk-produk Oriflame di situ teman-teman. Biar apa? Sebenarnya ini branding teman-teman. Ketika teman-teman memutuskan sebagai seorang pebisnis nih, ya branding itu sangat penting. Bahkan kalau kita ngomong soal brand nih, bagi seorang bisnismen, brand itu segala-galanya. Ya brand itu segala-galanya. Jadi kalau teman-teman tahu perusahaan-perusahaan yang besar, brand-brand besar, itu mengalokasikan dana untuk menjaga brandnya, mengembangkan brandnya, itu ratusan juta sampai miliaran teman-teman. Itu untuk menjaga brand. Jadi sekali promo di televisi aja bisa hanya 3 menit, nggak sampai ya, 1 menit itu ratusan juta, itu hanya sekali. Bayangkan kalau seminggu itu 10 kali, lah ya bisa miliar. Oke, paham ya? Seperti itu teman-teman. Jadi brand itu penting. Dan satu lagi nih, ilmu soal brand itu bukan yang terpampang di baliho ya kan, bukan yang terpampang di mana ya, di stiker atau di mana di depan kita. Brand itu ya sebenarnya, brand itu yang tertancap di otak belakang setiap manusia. Jadi brand itu kalau sudah tertancap di sini ya kan, itu baru yang namanya brand. Bukan logo, bukan apa ya kan, pokoknya yang tertancap di sini itu brand di setiap manusia. Jadi kalau teman-teman pengen punya brand nih, ya pastikan orang-orang di sekitar teman-teman itu tahu brand, personal branding teman-teman itu seperti apa. Oh, jadi ketika dia itu butuh dengan produk, misalnya butuh kosmetik, nah karena brand teman-teman itu sudah bagus, sudah tertancap di otak dia, yang keluar itu nama teman-teman. Paham ya? Bukan nama orang lain. Oke, yuk kita sama-sama wujudkan impian kita bersama Oriflame teman-teman. Oke, ini beberapa contoh nih. Di kiri atas ada Rizky, tuh dapat cash award 7 juta sebagai direktur Oriflame. Kemudian ada Kuyeyen ya kan. Di sini banyak sekali orang-orang yang sudah mewujudkan impian mereka bersama Oriflame. Mulai dapat cash award, kemudian dapat mobil, dapat rumah, bisa jalan-jalan keliling dunia. Jika mereka bisa, kamu pun pasti bisa. Kita bersama-sama berbisnis Oriflame bersama TST Business Community. Dan di sini kita harus memiliki impian teman-teman. Level teman-teman sekarang posisinya di mana sih? Ya, teman-teman sebagai new member Oriflame, teman-teman harus berani bermimpi. Oke, level teman-teman sekarang di mana? Sudah punya mimpi dan sudah take action menuju impiannya, ya? Atau sudah punya mimpi tapi masih belum mau untuk take action? Atau lebih parah lagi nih, yang paling mendasar, teman-teman masih belum berani untuk menentukan impiannya. Kayak apa sih sebenarnya impian teman-teman? Ya, coba tanyakan pada diri sendiri ya. Apa impian teman-teman? Saya dan Rizky ya kan, dan keluarga kita sudah menentukan nih mimpi kita ya. Tahun depan, 2 tahun lagi sampai 5 tahun ke depan, apa sih yang pengen kami peroleh? Sebenarnya impian saya sudah sedikit banyak terwujud. Dulu banget ketika kuliah tuh saya pengen punya bisnis nih, ya. Kemudian ya dapat income, kemudian stay at home ya kan. Bahkan ketika bekerja juga, ini enak kayaknya ya kalau saya punya bisnis. Ya katakanlah nanti income-nya itu sama dengan gaji yang saya dapatkan ketika di kantor. Waktu itu UMR lah, nggak sampai 10 juta. Ya qadarullah. Ya kan, sekarang saya dapat nih, ya. Saya sudah punya terwujud impian saya melalui Oriflame. Saya sangat bersyukur istri saya sudah memulai berbisnis Oriflame. Dan sekarang saya menjadi business coach di sini. Dan saya full time berbisnis Oriflame, melakukan pembinaan, dan ini juga mimpi kedua saya ya kan yang terwujud nih. Setelah dapat income stay at home ya. Bahkan saya nggak pernah di kantor itu dapat lebih dari 10 juta. Di Oriflame saya dapat 12 juta, kemudian dapat 16 juta, kemudian sekarang ya stay at home lah. Saya resign dari kantor ya kan, tidak perlu bekerja keluar rumah 8 jam, tapi saya dapat income yang saya dapatkan seperti saya bekerja di kantor dulu ya. Sekarang sudah saya upgrade nih, saya punya target, saya pengen dapat income lebih besar lagi ya. Saya pengen menjadi seorang diamond director ya kan, target jangka menengah ya, ingin jalan-jalan ke luar negeri ya, pengen haji dan umroh
Oke, jangka menengah ya. Kalau sudah achieve kita upgrade lagi, kita harus berani untuk bermimpi teman-teman. Oke, dan yang kedua, salah satu impian saya ketika kuliah, saya ingin menjadi seorang trainer motivator ya. Sekarang saya jadi business coach nih, dan saya sedikit banyak sudah mengilhami beberapa orang untuk mulai berani untuk melakukan penjualan, mulai berbisnis. Oke, ini impian-impian kecil saya yang sudah saya wujudkan ya. Sudah punya rumah, sudah punya mobil, luar biasa sekali lah. Oke teman-teman, jadi kalau saya bisa, saya yakin teman-teman juga pasti bisa ya. Yang pasti teman-teman harus berani nih, bermimpi itu harus berani, harus cukup berani untuk bermimpi ya. Dan ini yang ada di masyarakat ya kan, ada statement yang mengatakan bahwa Tuhan itu memberi apa yang kita butuhkan saja ya. Tidak teman-teman, Tuhan itu akan memberi apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Ini keyakinan saya. Kenapa kok bisa seperti itu? Iya, Tuhan itu memberi yang kita inginkan juga, bukan hanya yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan pasti Tuhan akan memberikan ya, karena kita butuh. Kalau nggak butuh, ya kita bisa mungkin terjadi sesuatu hal pada diri kita. Tuhan pasti memberikan. Yang kita inginkan, ya Tuhan itu juga mau memberikan teman-teman. Logikanya seperti ini. Siapa yang mengasih keinginan di hati kita? Tuhan. Alangkah jahatnya Tuhan memberi kita keinginan tetapi tidak memberikan kemampuan kepada kita untuk mewujudkan keinginan kita, impian kita. Paham maksud saya? Oke. Jadi kita potensinya sudah dikasih nih. Jadi kalau teman-teman nih mulai ingin apa sih teman-teman? Tentukan dulu, potensi akan diberikan. Ya. Paham ya? Ya kalau teman-teman katakanlah mau nggak dikasih pesawat, mau, tapi ingin nggak, berani bermimpi nggak, berani take action nggak, ya. Kasih pesawat nih, ya kan? Oke, kayak gitu. Saya yakin semua orang ingin lah, hanya saja untuk berani bermimpi, menyisipkan impiannya itu dalam doa-doa. Ada beberapa orang yang tidak cukup berani untuk meminta pada Tuhan. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi tentukan teman-teman levelnya sekarang di mana. Ya itu tadi ya, levelnya di mana. Teman-teman sudah punya impian, ya, atau sudah mewujudkan impiannya. Sudah punya impian, sudah proses melangkah mewujudkan impiannya. Ini level tertinggi nih, dahsyat. Yang kedua, sudah punya impian, tetapi masih belum melangkah untuk mewujudkan impiannya. Apa yang dilakukan sekarang itu belum mengarah ke impiannya. Atau yang ketiga, ini yang paling mendasar, ini yang paling buruk nih ya. Teman-teman masih belum punya impian. Nah, ini problemnya. Belum punya impian karena takut bermimpi. Kenapa kok bisa takut bermimpi? Ya karena ya ketakutan itu berasal dari referensi masa lalu, ya kan, dari lingkungan ya. Bisa jadi. Dulu nih, ini contoh-contoh ya, contoh yang terjadi di masyarakat. Kalau ada anak TK ya kan, atau anak yang belum sekolah itu bilang pengen jadi apa, ya ditanya orang tuanya terus pengen jadi pilot, pengen jadi dokter, orang tuanya bangga setengah mati, tepuk tangan luar biasa. Coba sekarang ketika sudah mau lulus SMA, pilih perkuliahan, terus ditanya cita-citanya apa, pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, ya kan? Ya di sini mulai terjadi drama. Ya, kalau orang tua mendukung, wah bersyukurlah Anda. Ya, tapi kebanyakan orang tua, wah kamu juga nggak terlalu pintar gitu loh, ya kan? Biaya masuk kedokteran itu mahal, jadi pilot itu juga mahal, ya kan? Mulai takut nih orang tua, ya kan? Menyisipi lah, ada drama-drama sedikit. Dan di sinilah semakin tinggi pendidikan, terkadang kita akan semakin takut untuk bermimpi. Karena apa? Karena semakin tinggi pendidikan itu kebanyakan nih, ya kan, kalau di lingkup di sekitar kita itu otak kiri nih yang diunggulkan, logika nih yang diunggulkan, otak kiri ya. Otak kanannya ya ada beberapa, ya kan, dan otak kiri kan logika, sedangkan otak kanan kan imajinasi, mimpi itu otak kanan, keberanian untuk bermimpi itu juga otak kanan. Beda dengan anak TK, ya kan, semakin rendah pendidikan otak kanannya semakin dahsyat. Ini nggak berlaku untuk semua ya, ada beberapa yang tidak seperti itu. Tapi yang pasti kita, teman-teman yang mendengarkan
video ini kemudian tergabung bersama Oriflame di TST Business Community, teman-teman harus berani untuk bermimpi dan kita ayo sama-sama melangkah untuk mewujudkan impian kita. Maybe it's a long road teman-teman, but believe it, it's worth it. Jalannya mungkin masih panjang ya teman-teman. Aduh, ini mau jadi diamond ini butuh, diamond, mau jadi senior manager ya kan, butuh 10.000 poin ya kan, butuh 100 rekrutan, ini saya masih baru ya kan. Tentukan impiannya teman-teman, mulailah take action ya kan. Semua leader yang sukses di Oriflame semuanya mulai dari nol. Saya pun ya dan juga istri itu mulai dari nol. Saya pernah berada di posisi teman-teman sebagai member ya, sulit mencari orderan juga pernah, sulit mencari rekrutan juga pernah. Semua orang-orang sukses di Oriflame semuanya mulai dari nol. Karena teman-teman sedang membangun bisnis nih. Jadi harus pede ya. Oke? Karena usaha yang teman-teman lakukan ini benar-benar worth it. Benar-benar worth it untuk mewujudkan impian teman-teman, karena impian teman-teman layak untuk diwujudkan. Saya kira itu teman-teman untuk training step 1 ya, bersama TST Business Community. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses kaya pertama. See you di step 2 training bersama TST Business Community.